Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Hari ini pertemuan yang ke-13. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sektor publik pemerintahan daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses identifikasi pengeluaran, kemudian pencatatan, lalu ada pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas seperti pemerintahan daerah atau Pemda, kabupaten kota atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, yang mana nantinya diperlukan oleh pihak-pihak eksternal, ya, pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah. Nah, tentu menjadi pertanyaan, kenapa harus dijadikan juga sebagai kita memerlukan informasi disajikan dalam akuntansi keuangan daerah ini untuk mengambil keputusan ekonomi. Ya emang apa yang menjadi perhatian sampai kita harus gunakan akuntansi keuangan daerah itu untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Padahal akuntansi keuangan daerah kan sifatnya itu merupakan organisasi nirlaba atau organisasi non-profit yang notabene tidak mencari keuntungan. Nah, di dalam lingkup akuntansi keuangan daerah tetap penting sekali untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang mana dananya itu diambil dari rakyat, ya, diserap dari rakyat, dan nanti digunakan atau dialokasikan dana tersebut ke dalam anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, seperti itu. Di mana dana-dana ini perlu dialokasikan untuk kembali lagi kepada rakyat, penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial kepada masyarakat tentunya. Ya, nantinya laporan keuangan yang akan disajikan memang tetap terdiri dari satu, ada laporan operasional, kemudian ada laporan realisasi anggaran. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas dan ada juga catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti itu. Nah, karena akuntansi keuangan daerah ini merupakan suatu proses pengidentifikasian, ya. Jadi ada proses pengidentifikasiannya juga, di mana kita mengambil datanya dari invoice, faktur pajak atau e-faktur, bill of lading, surat referensi bank, bank garansi, ya. Nah, ini tentu jadi pertanyaan, Pak, emang di pemerintahan perlu, Pak, bank garansi? Ya, bank garansi itu tetap diperlukan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di dalam bank garansi, itu juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tender atau proyek. Ya, misalnya ada pekerjaan pembangkitan listrik tenaga uap, di mana untuk membuat PLTU itu bekerja sama dengan BUMN atau BUMD, ya, atau dengan bendaharawan pemerintah. Nah, nantinya ada bank garansi yang dijadikan sebagai jaminan, ya, digunakan sebagai jaminan untuk direncanakannya program, proyek, atau tender tertentu. Jadi kalau misalnya pada saat membuat pembangkit listrik tenaga uap ini yang tersedia, maka dari itu harus ada jaminan berupa dana yang dibekukan ke dalam bank garansi. Jadi begitu proyek atau tender pembangkit listrik tenaga uap ini selesai, bank garansinya akan dicairkan kembali atau dihentikan dan dicairkan kembali ke rekening pemerintah atau institusi kelembagaan yang memang melakukan kegiatan pembangkit listrik tenaga uap. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melakukan proses pengidentifikasian, lalu akan melakukan pengukuran, ya.
pengukuran terhadap setiap dokumen-dokumen yang ada tadi, lalu kita siap untuk catat atau kita tuangkan ke dalam jurnal. Nah, di dalam kelembagaan pemerintah, itu ada yang namanya adalah, jurnal korolari atau jurnal allotment ya, hal yang biasanya diimplementasikan di dalam pemerintahan. Kemudian, jurnal ini nanti dituangkan seperti biasa, postingan ke buku besar, lalu dari posting buku besar kita akan buat jurnal penyesuaian di akhir periode, selanjutnya kita buat laporan keuangan, lalu ada juga jurnal penutup ya, jurnal penutup, laporan keuangan. Kalau ada koreksi atau kesalahan buat jurnal pembalik ya, seperti itu, atau jurnal koreksi. Ya, jadi, skema atau prosesnya tetap sama seperti yang dilakukan dalam pembuatan jurnal, dalam standar akuntansi keuangan atau akuntansi keuangan sektor bisnis, ya, seperti itu. Jadi ada pencatatan, lalu melakukan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan, dan juga nanti akan dijadikan sebagai penyajian sebuah informasi, lalu akan siap dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ya, pengambilan keputusan ekonomi nanti digunakan oleh pemerintah atau presiden. Dalam hal ini adalah presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mendapatkan report laporan yang disajikan oleh masing-masing pemerintahan provinsi. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan laporan yang disajikan tersebut, tentunya harus menjadi, perhatian masing-masing pemerintahan provinsi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena, eee, setiap pemerintahan provinsi kan mendapatkan suntikan dana dari APBN dan APBD. Nah, dana itu kan harus dipertanggungjawabkan kan. Dananya kemarin, pemerintahan provinsi misalnya dapat 5,2 M. Nah, dana ini tentunya harus siap dipertanggungjawabkan kepada presiden. Lalu akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor independen. Dan selanjutnya adalah siap untuk disetorkan dari presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa, laporannya sudah siap atau dengan kata lain, laporannya sesuai dengan dana yang awal diberikan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara, ya seperti itu. Nah, tentunya teman-teman bisa melihat ya, sudah memiliki gambaran berkaitan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan, pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya. Kemudian ada badan pengawas keuangan, ada investor, ada kreditur, dan ada pula donatur. Memang ada Pak donatur juga, tentu ada donatur ya. Nantinya donatur ini tetap melakukan atau dia melakukan suntikan dana kepada perusahaan, kepada institusi kelembagaan pemerintahan, dan suntikan dananya ini, biasa kalau di Indonesia memang jarang terjadi karena dana yang sudah diserap dari masyarakat itu cukup besar, jadi nggak perlu lagi ada donatur. Sebenarnya donatur itu, eee, memberikan tambahan atau suntikan dana pada saat ada pemilihan kepala daerah atau ada pemilihan presiden. Nah, baru tuh ada donatur, biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu, biasa kalau donatur itu jarang ya sampai diterapkan di Indonesia, kecuali diterapkan kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kalau swadaya masyarakat, pastinya, dia mendapatkan suntikan dana, ya. Mendapatkan suntikan dana dari badan, ya, badan tertentu yang ingin membangun atau membantu masyarakat Indonesia, misalnya pemberdayaan terhadap perempuan di Indonesia atau pemberdayaan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, ya, perlindungan terhadap wanita dan lain sebagainya, dan di sana pun ada lembaga swadaya masyarakat. Dan lembaga swadaya
swadaya masyarakat ini mendapatkan suntikan dana dari para donatur, ya. Nah, kemudian ada analis ekonomi dan juga pemerhati pemerintah daerah ya. Jadi, pemerintah daerah juga ada pemerhatinya, ya. Masing-masing pemerintahan daerah juga ada pemerhati, mereka selalu memantau, memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Apakah mereka telah menjalankan setiap pekerjaan baik, lalu mengelola dana APBN-APBD secara bertanggung jawab, ya kan? Kemudian juga eee, kinerja atau performance dari pimpinan, misalnya pimpinan, pemerintahan provinsi itu bisa terlihat, ya, terlihat dari apa yang dijalankan atau apa yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi tersebut, ya. Kemudian ada rakyat, lalu ada pemerintahan daerah lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah, ya, seperti itu. Nah, semuanya ini merupakan pihak-pihak eksternal, ya, pihak-pihak eksternal, yang nantinya akan menggunakan setiap laporan keuangan di dalam akuntansi keuangan daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah ini kan menggunakan sistem pencatatan dan juga dasar akuntansi tertentu pada era pra dan juga pasca reformasi, ya. Tentu teman-teman bertanya, "Emang gimana, Pak? Ada perbedaan nggak, Pak?" Berkaitan dengan pencatatan pada saat sebelum reformasi dan setelah reformasi. Ya, tentunya teman-teman bisa lihat bahwa sebelum reformasi banyak sekali praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu masih banyak. Emang sekarang setelah reformasi udah nggak ada KKN, Pak? Kan masih banyak ya, ada juga yang menyatakan demikian. Ya, jadi, berkaitan dengan sebelum atau setelah reformasi justru juga banyak sekali praktek-praktek yang, tentunya harus segera dihapuskan ya, budaya-budaya lama yang konvensional, yang membuat, masyarakat itu menjadi tidak bukan merupakan tujuan utama, ya. Padahal masyarakat ini adalah sebagai pihak yang harusnya mendapatkan fasilitas-fasilitas maksimal dari pemerintahan. Ya, kepuasan masyarakat adalah nomor satu harusnya kan. Kok jadi sampai sekarang ini malah tidak menjadi perhatian, seperti itu. Maka dari itu, kita harus melihat perbedaannya sebelum reformasi dan setelah reformasi. Ya, kalau sebelum reformasi bisa jadi masih ada kebiasaan-kebiasaan lama, budaya lama yang masih, belum ditinggalkan. Misalnya, atasan saya kan suka terlambat, berarti saya juga harus terlambat dong. Atasan saya kan kalau makan siang sampai jam 2 baru jam setengah 3 baru pulang lagi, balik lagi ke kantor ya. Saya juga dong sebagai bawahan. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan ini harus segera ditinggalkan, ya, yang mana, kegiatan ini sudah tidak boleh lagi diterapkan. Kalau atasannya aja begini, ya bagaimana dengan bawahan? Pasti bawahannya pun akan ikut-ikutan dari belakang, ya kan? Jadi seorang pimpinan tuh harusnya memberikan contoh yang baik sehingga bawahannya pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh si atasan tersebut. Nah, setelah reformasi bagaimana, Pak? Atau kita ambil contoh aja gini ya, setelah diberlakukannya, atau setelah terjadinya masa pandemi COVID-19, sekarang sudah kembali kepada era new normal ya. Nah, pada era new normal ini, kita ambil contoh seperti di Tangerang. Tangerang sekarang sudah memberlakukan, kalau teman-teman ingin membuat surat pengantar RT RW, ya teman-teman akan melihat bahwa kita nggak perlu lagi datang ke kantor, ke RT RW, ke ketua RT-nya. Cukup kita mendownload aplikasi Tangerang Live ya, Kak. Tangerang ini bisa teman-teman download dari App Store. Ya, setelah teman-teman sudah download, bisa membuat selama kita terdaftar di Kota Tangerang. Kalau yang di Kabupaten Tangerang belum diberlakukan. Ya, di Kota Tangerang kita sudah download dari App Store, lalu kita mau bikin surat pengantar dari RT RW misalnya, "Pak, saya mau bikin surat pindah domisili."
atau saya mau pindah, kartu keluarga misalnya, atau misalnya saya ingin membuat, karena beda nama Pak, beda yang ada di KTP saya dengan kartu keluarga. Maka dari itu saya harus membuatkan suratnya. Nah, tentunya dalam hal ini, menjadi perhatian ya, menjadi perhatian bahwa, oh ternyata setelah reformasi bahkan setelah terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah mulai berubah cara pandangnya. Paradigmanya semakin baik ya, pelayanannya bisa secara online. Sekarang masyarakat mau bikin, surat pengantar dari RT RW cukup masuk ke aplikasi App Store Tangerang Live ya, aplikasi Tangerang Live yang bisa di-download dari App Store, kemudian dari sana kita bisa meminta surat pengantar RT, lalu si ketua RT yang akan meneruskan kepada ketua RW, dan ketua RW yang, mensosialisasikan atau menginformasikan juga kepada sekretaris desa ya. Kan biasanya sebelum diberlakukan, era reformasi ini kan, kita masih datang ke ketua RT, ke rumahnya, lalu datang lagi ke rumahnya Pak RW, habis itu langsung minta lagi stempel ke sekretaris desa. Nah ini kan sedikit banyak menyulitkan ya. Menyulitkan siapa? Menyulitkan masyarakat. Ya bagus kalau bisa satu hari itu bisa ketemu tiga-tiganya, kalau enggak ya agak repot. Ya dengan diberlakukannya, pelaporan atau permintaan surat pengantar secara akhirnya mendapatkan kemudahan ya, masyarakat diberikan kemudahan. Ya kalau yang kemarin saya bilang adanya under table money berarti makin lama makin nggak ada dong Pak, kalau kita buat secara online betul. Ya, understandable money lama-lama bisa terhapuskan. Birokrasi yang bertele-tele, administrasi yang bertele-tele pun semakin ditinggalkan ya. Karena kita sudah beralih kepada elektronik, seperti itu. Nah, begitu surat pengantar sudah diterima oleh ketua RT-nya langsung datengin warga. Ya, langsung foto warga dengan pegang KTP, lalu dia langsung menginformasikan kepada RW dan sekretaris desa. Nah, si warga yang ingin merubah nama ya, misalnya merubah nama dari karena beda nama yang ada di KTP dengan yang ada di akta lahir, dia langsung menuju ke kantor kelurahan aja ya. Karena si ketua RT-nya sudah memberikan surat pengantar. Komplit. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa bagus sekali ya. Ini berarti sebuah gebrakan yang bagus yang harus dikembangkan. Ya, kebetulan Tangerang sudah menjalankannya di tahun ini. Bahkan kalau kita lihat, daerah lain seperti di Yogyakarta ya, mereka sudah menjalankan ini sejak tahun 2015. Bayangkan mereka justru jauh lebih maju ya. Kita di Tangerang baru menjalankan di tahun 2020. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk memangkas korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi ya. Secara tidak langsung akan tergerus dengan kondisi demikian. Ya, era reformasi bahkan kondisi pandemi COVID-19 justru menyelamatkan masyarakat. Kembali akhirnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau teman-teman ingin datang ke kantor pencatatan sipil, kependudukan dan catatan sipil, ya sekarang itu diberlakukan juga pembuatan akte lahir atau misalnya, pembuatan kartu keluarga atau verifikasi atau validasi KTP, dokumen-dokumen penting di kantor pendudukan dan catatan sipil, itu sekarang semakin dipermudah ya, semakin dipermudahnya dalam hal apa? Dalam hal sekarang kantornya memang tutupnya lebih cepat, lebih awal, ya kan? Tapi kita bisa melakukan pendataan untuk pembuatan akte kelahiran atau pembuatan kartu keluarga, perekaman KTP elektronik, itu sekarang bisa di-update secara online atau daftar secara online. Ya, jadi kalau teman-teman datang nih ke kantor pencatatan sipil, di situ sudah tertera kalau mau menghubungi pembuatan kartu keluarga, nomor WhatsApp-nya ada 1, 2, 3. Mau bikin nomor WhatsApp-nya sekian, mau melakukan perekaman KTP elektronik, nomor WhatsApp sekian. Lalu untuk melakukan pembuatan surat-surat lain, atau misalnya ada teman-teman yang memiliki pasangan dari warga negara asing,
itu mau melakukan pencatatan atau pembuatan KTP elektroniknya juga menghubungi nomor ini. Nah, itu sudah ada ya. Nah, akhirnya sekarang memberikan kemudahan kepada rakyat, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, pada saat ini teman-teman tentunya bisa melihat, bahwa kita memang bisa melakukan pendaftaran secara online ya, tinggal kita kunjungi websitenya, kemudian kita tinggal siapkan dokumennya untuk menebus dokumen tersebut kan. Karena pembuatan kartu keluarga, akte lahir, atau pergantian nama dan lain sebagainya, atau perekaman KTP elektronik, itu semua gratis ya, nggak ada bayarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bayar, pakai calo ya, kalau ada perantara atau pakai broker, bisa ya, kita bayarlah 300.000 mereka yang ngurusin. Tapi kalau kita mau ngurus sendiri, tentunya free charge, nggak ada pembayaran. Ya, karena ini ingin menjalankan sebuah sistem pemerintahan tata kelola negara yang bersih, ya. Sebuah good governance yang baik. Nah, kalau good governance berarti sebuah tata kelola pemerintahan yang baik ya, yang bertanggung jawab, yang berdedikasi tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Nah, jadinya begitu kita mau ambil dokumen-dokumen itu, kita tinggal siapkan, misalnya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga yang lama, lalu fotokopi akte lahir dan sebagainya, kita tinggal siapkan lalu kita bawa pada saat menebus dokumen-dokumen yang kita daftar secara online tadi. Nah, itu merupakan sebuah gebrakan yang sangat baik ya dari pemerintah, memudahkan memudahkan masyarakat. Masyarakat semakin dipermudah, birokrasi juga semakin dipangkas, ya nggak? Administrasi yang tadinya bertele-tele semakin dipermudah. Itu adalah kelebihannya. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat ada perbedaan. Oh, kemarin sebelum reformasi ternyata demikian, Pak. Setelah reformasi, wah semakin bagus pelayanan. Ya, benar-benar masyarakat diutamakan. Ya, pelayanan maksimal kepada masyarakat pun akhirnya menjadi lebih diutamakan. Ya, jadi udah nggak ada lagi yang namanya kepentingan golongan atau kepentingan pejabat-pejabat tertentu itu udah nggak ada lagi ya. Itu harus dihapuskan karena sudah tidak lagi diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah. Pertama kita harus melihat dulu ya definisi menurut American Accounting Association. Ya, di mana American Accounting Association ini mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, kemudian ada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi. Ya, maka dapat diketahui bahwa akuntansi terdiri atas beberapa tahap. Ya, setelah tahap terakhir selesai, maka selanjutnya akan berputar kembali ke tahap yang pertama, dan terus seperti itu. Jadi ini namanya adalah siklus akuntansi ya, sebagaimana yang teman-teman pelajari pada saat di pengantar akuntansi 1 atau di dasar-dasar akuntansi 1. Ya, siklusnya akan kembali lagi seperti itu. Atau dengan kata lain, akuntansi itu adalah suatu siklus atau urutan tahap-tahap yang terus berulang. Dan tahap-tahap yang ada dalam akuntansi ini lebih rinci dari keempat tahap yang ada dalam definisi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, karena tahap-tahap dalam definisi akuntansi itu merupakan garis besar daripada tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Nah, karena kita saat ini membahas akuntansi keuangan daerah, berarti kita mengadopsi dari pemikiran American Accounting Association ini. Ya, tentunya kita mengadopsi dari sana untuk menghasilkan sebuah akuntansi keuangan daerah. Tentunya kita juga memang berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan sebenarnya. Tetapi tetap mereka berpedoman kepada apa? Kepada yang namanya standar akuntansi keuangan, yang mana standar akuntansi keuangan pun diadopsi dari International Financial Reporting Standard. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat berkaitan dengan sistem pencatatan ya. Pada organisasi pemerintahan daerah,
Laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh pemerintah, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri ya, Nomor 29 Tahun 2002 ya, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 itu ada di pasal 81 ayat 1 dan lampiran 29 butir 11. Nah, peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengenai standar akuntansi pemerintahan. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ini mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Nah, laporan keuangan tersebut ya terdiri dari satu laporan realisasi anggaran, kemudian ada laporan neraca, lalu ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi sebenarnya dalam akuntansi keuangan daerah sendiri sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang akuntansi keuangan daerah dan juga laporan yang akan di-generate di dalam akuntansi keuangan daerah. Ya. Tadi ada peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000. Lalu ada Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Bunyinya di pasal 81 ayat 1 dan juga lampiran 29 butir 11 yang sebagaimana bahwa peraturan tersebut diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 ya mengenai pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2000. Ya, yang mana tadi sudah saya sebutkan laporan-laporan keuangan apa saja yang siap untuk disajikan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, berkaitan dengan sistem pencatatan keuangan daerah sebenarnya ada yang namanya sistem pencatatan, ada yang cash basis dan juga ada yang accrual basis ya. Sebenarnya kembali nanti kepada hal yang sudah pernah kita bahas. Ya, bahkan ada juga yang namanya ada cash basis, ada accrual basis, kemudian ada yang modifikasian, accrual basis dan cash basis. Itu untuk basis kas. Nah, untuk tata bukunya kita juga mengalami ada yang dua ya. Satu ada yang namanya tata buku tunggal atau single entry dan juga ada yang tata buku berpasangan atau double entry. Lagi adalah namanya triple entry, memodifikasi antara accrual dan cash basis ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, karena akuntansi pemerintah atau keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga pasti terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan juga pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintahan daerah. Dan terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, ya. Yang tadi saya bilang ada single entry, double entry, dan triple entry. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, di dalam single entry, sistem pencatatan single entry itu sering disebut dengan sistem tata buku tunggal. Sistem ini pencatatannya itu dilakukan dengan mencatat satu kali ya. Contohnya kayak gimana Pak? Misalnya ada penerimaan dari pemerintahan kabupaten A. Nah, itu kita langsung catat. Penerimaan sebesar 200 juta. Langsung kita catat lurus, kita catat bulat-bulat begitu juga. Pencatatan penerimaan SPM dari pemerintahan Kabupaten A sebesar 200 juta tanggal 1 April. Kemudian ada belanja seragam pegawai sebesar 2.500.000. Kita langsung catat sekali tuh. Belanja seragam pegawai 2.500.000. Ya, jadi nggak ada lawan transaksinya, jadi langsung aja. Itu dia total penerimaan berapa dalam 1 bulan, total belanjanya berapa dalam 1 bulan. Ya, itu adalah model single entry. Ya. Lalu untuk yang double entry,
Sistem pencatatan double entry sering disebut dengan tata buku berpasangan. Nah, dalam sistem ini transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dalam artian jurnal ya. Ada sisi debit maupun kredit. Kalau debit berada di sebelah kiri, kredit berada di sebelah kanan, ya kan? Kita bisa melihat hal tersebut. Nah, setiap pencatatan tetap harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi menurut akuntansi keuangan daerah ya. Persamaan dasar akuntansinya kayak mana, Pak? Di mana harta ditambah belanja atau biaya sama dengan kewajiban plus ekuitas dana plus pendapatan ya. Konsepnya mah sama, harta sama dengan utang plus modal. Ya, sebenarnya itu intinya. Harta sama dengan utang plus modal, tapi karena ini adalah konteksnya akuntansi keuangan daerah, sehingga kita membuat harta, aktiva, ditambah dengan belanja, dan kewajiban plus ekuitas dana plus pendapatan. Ya, seperti itu. Lalu untuk pencatatan double entry bagaimana, Pak? Kalau tadi ada penerimaan SPM, misalnya penerimaan dari pemerintahan Kabupaten A, berarti kita catat penerimaan berarti kas di debit pada RK Pemkap A. Ya, karena kita dapat dana dari pemerintahan Kabupaten A. Jadi kas bertambah 200 juta di debit pada RK Pemkap A, 200 juta di kredit. Kalau tadi belanja pegawai, teman-teman langsung masukkan. Belanja pegawai, ya kan? Belanja pegawai di debit, belanja seragam pegawai di debit 2.500.000 pada kas di kredit. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah bisa melihat perbedaan antara single entry maupun double entry. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, baik di level surat ketetapan pajak daerah maupun satuan kerja pengelola keuangan daerah. Ya. Bendahara pengeluaran baik di level surat ketetapan pajak daerah SKPD maupun satuan kerja pengelola keuangan daerah atau SKPKD. Nah, sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD atau disingkat dengan PPK SKPD dan oleh bendahara umum daerah ya. Teman-teman bisa melihat perbedaan tersebut ya, di mana sistem ini nantinya tetap dilakukan pengendalian atau pengontrolan, yang mana sistem tersebut akan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD atau PPK SKPD dan juga oleh bendahara umum daerah ya seperti itu. Nah, adapun kelebihan dari pencatatan single entry apa, Pak? Ya, kalau teman-teman lihat berkaitan dengan pencatatan single entry, kelebihannya bahwa sederhana dan juga mudah dipahami, ya seperti itu. Gampang banget ya orang kita kalau mencatat penerimaan langsung dicatat lurus seperti itu aja. Kemudian ada belanja seragam pegawai juga kita dicatat lurus begitu aja ya dalam satu kali pencatatan. Ya, namun sistem ini memiliki kelemahan. Karena kenapa? Antara lain dalam menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan juga sulit dikontrol ya. Karena misalnya nih kalau single entry kan hanya mencatat satu kali. Kalau yang di double entry kan kita ada lawan transaksi. Misalnya nih, pengakuan biaya penyusutan kendaraan. Biaya penyusutan kendaraan di debit pada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit, ya nggak? Nah, untuk biaya penyusutan kendaraan pasti mempengaruhi laporan laba rugi. Akumulasi penyusutan kendaraan berpengaruh terhadap neraca. Kalau salah satu ada yang nggak balance, tentu akan menjadi ada sesuatu yang salah bisa kita cek di dalam postingan buku besar ya, atau di general ledger. Ya, karena terdiri dari dua akun atau elemen laporan keuangan yang berbeda, sehingga mudah bagi kita untuk melakukan tracing terhadap akun-akun yang salah atau jurnal-jurnal yang salah. Ya, seperti itu.
Nah, di dalam triple entry ya, sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry. Ya, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Ya, jadi selain mencatat dalam double entry jurnal, ada lagi pencatatan tambah satu lagi yaitu pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry ini dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran. Ya, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, contoh penjurnalannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat single entry buku-buku pengeluaran per pasal, ya tahun anggaran 2010, pasal 1016, uraian pasal adalah belanja pakaian dinas. Kredit APBD-nya adalah 50 juta rupiah. Nah, tadi ada penerimaan ya, misalnya kita asumsikan ada penerimaan dana dari pemerintahan kabupaten. Nah, itu kita langsung catat tanggal 1 Agustus 2010, nomor bukti kas masuknya 01, uraiannya diterima SPPDU nomor 10/8/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ya. Dicatat penerimaan sebesar 10 juta rupiah, langsung kita catat satu kali. Lalu yang kedua, kita akan melakukan belanja pakaian dinas. Ya, sehingga jurnalnya tanggal 28 Agustus 2010 bukti kas keluar nomor 09 ya, uraiannya pembayaran tagihan pakaian dinas sebesar pengeluarannya adalah 8 juta. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kita total ke bawah. Kalau penerimaannya banyak, kita total ya selama bulan Agustus totalnya berapa ke bawah. Ini di sini totalnya 10 juta. Lalu untuk pengeluarannya adalah 8 juta. Nah, jumlah di bulan Juli penerimaannya adalah 20 juta, ya kan? Pengeluarannya adalah 17 juta. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat kita total jumlah yang bulan Agustus dengan jumlah yang bulan Juli. 10 tambah 20 totalnya sampai dengan bulan Agustus adalah 30 juta. Kemudian untuk pengeluaran 8 juta ditambah dengan 17 juta adalah 75 juta. Nah, kita akan melihat ya, jumlah sampai dengan bulan Agustus berarti penerimaan kita langsung kurangi dengan pengeluaran. Ya kan, penerimaannya total 30 juta bulan Juli dan Agustus dikurangi dengan pengeluaran 25 juta. Hingga saldo per 31 Agustus 2010 adalah 5 juta. Nah, ini simpel sekali ya pencatatan dengan menggunakan single entry. Ini sangat mudah. Ya, orang nggak background kerjaan ini bisa banget, Pak. Ya nggak perlu lagi belajar akuntansi karena dia simpel sekali dalam mencatat penerimaan sekian, pengeluaran sekian. Yang mudah sekali untuk dijalankan. Nah, apalagi sekarang sudah modelnya pakai software ya. Kalau kita pakai software accounting kan kita tinggal input aja, langsung generate laporan. Yang penting kita pintar aja yang dalam rangka membuat pencatatan yang rapih ya, yang benar. Hanya saja single entry kan tidak terlalu diminati saat ini. Karena kenapa ya? Tidak merepresentasikan apa yang diinginkan oleh pemerintahan. Ya, khususnya di pemerintahan daerah. Jadi mereka lebih memilih ada yang double entry, bahkan ada yang mengadopsi menggunakan triple entry. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, nah ini ada yang double entry ya. Per 1 Agustus diterima SPM DU nomor 10/8/2010, 5 Agustus sebesar 10 juta. Ya, maka nomor 1016. Kemudian belanja pakaian dinas, untuk belanja pakaian dinas. Dan tanggal 28 Agustus 2010 dibayar tagihan pakaian dinas sebesar 8 juta. Nah, jurnal yang akan kita buat 1 Agustus 2010 ya, ini adalah modelnya double entry. Sehingga pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota akan mencatat kas bertambah 10 juta, ya kan, pada RK Pemda sebesar 10 juta. Karena tadi menerima dana ya, menerima dana untuk belanja pegawai, belanja seragam pegawai. Tapi karena kita belum membayarkan, ya berarti kita catat penerimaan uangnya dulu 1 Agustus 2010 ini ya.
Kas di debit pada RK Pemda 10 juta. Nah, di tanggal 28 Agustus dibayar tagihan pakaian dinas. Ya, di sini teman-teman langsung masukkan pakaian dinas di debit pada kas di kredit sebesar 8 juta. Ya. Nah, ini dia mencatatnya 2 kali. Atau yang biasa disebut dengan tata buku berpasangan, ya, double entry. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang teman-teman bisa lihat ya. Ini biasa ada di dalam neraca ya. Ini ada perkiraan aktiva untuk kas 95 juta, kemudian di Pemkap A untuk Dinas Pendidikan B-nya 75.000. Piutang di pemerintahan Kabupaten A-nya 550.000, Dinas Pendidikan B-nya adalah 200.000. Ya, persediaan di Pemkap A itu 1.250.000, Dinas Pendidikan B-nya adalah 150.000 ya. Jadi antara hubungan antara Pemkap A dengan Dinas Pendidikan B ini ibaratnya seperti affiliated company antara induk sama anak perusahaan. Kalau Pemkap A nyetor kepada Dinas Pendidikan B, duitnya Pemkap A pasti berkurang, Dinas Pendidikan B-nya bertambah. Kalau Dinas Pendidikan B jualan kepada Pemkap A, misalnya, tentu uang akan bertambah di Dinas Pendidikan B, Pemkap A-nya tambah aset. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dalam melakukan penjurnalan. Ya, dalam rangka supaya kita mendapatkan penjelasan ya secara lebih detail bahwa hubungan antara Pemkap A dengan Dinas Pendidikan B itu sifatnya seperti affiliated company ya, atau perusahaan afiliasi atau perusahaan konsolidasian. Nah, di sini ada pengakuan persediaan 1250, lalu ada aktiva tetap neto untuk Pemkap A sebesar 1,3 M. Aktiva tetap dinas B-nya adalah sebesar 600 juta. Untuk RK dinas B-nya 600 juta 300 ribu, lalu kita total ke bawah. Untuk Pemkap A-nya 1.997.100. Untuk si Dinas Pendidikan B-nya 600 juta 425 ribu. Kita lanjutkan ya, di bawah ininya ada kewajiban dan ekuitas. Utang di Pemkap A-nya 6 juta 390, di Dinas Pendidikan B 125.000. Ekuitas neto 1990710. Untuk di Dinas Pendidikan B-nya tidak ada. Lalu untuk RK Pemkap A di sini kosong ya, karena Pemkap A yang menyetorkan uang ke Dinas Pendidikan B. Maka dari itu 600 juta 300 ini harus ada di Dinas Pendidikan B. Jadi kalau kita lihat kayak gini nih, Dinas Pendidikan B 600 juta 300 ribu di Pemkap A. Berarti kalau di Dinas Pendidikan B adalah di kredit lawan transaksinya. Sehingga kita bisa menemukan bahwa dari contoh perkiraan ini ya kurang lebih ada di neraca ya. Berarti balance ya, jumlah aktiva untuk di pemerintahan Kabupaten A 1.997.100. Lalu untuk jumlah kewajiban ekuitasnya 1.997.100. Begitu pula untuk Dinas Pendidikan B ya. Totalnya aktiva 600 juta 425 ribu, di sini adalah 600 juta 425 ribu. Seperti itu. Nah, kita lihat transaksi yang terjadi selama bulan April 2012 ya. Silakan teman-teman pelajari, kalau boleh foto ya, supaya kita bisa mempermudah kita ya untuk menjelaskan kasus-kasus atau transaksi yang terjadi. Ya, berkaitan dengan hal tersebut. Selama bulan April 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten A melakukan transaksi sebagai berikut ya. 1 April terima SPMU untuk bayar gaji 10 juta. Tanggal 2 April melakukan pembayaran gaji pegawai 9,5 juta. Tanggal 4 April menerima SPMU untuk beli ATK 2,8 juta. Pembelian dilakukan pada tanggal 12 April sebesar 2,5 juta. 5 April menerima surat perjanjian kontrak dari PT XY untuk pembelian peralatan sekolah secara kredit akan jatuh tempo bulan Mei 2012 sebesar 5 juta.
Lalu tanggal 10 April menerima SPMU untuk pemeliharaan gedung 500.000. Pembayaran dilakukan tanggal 15 April. Lalu penyusutan aktiva tetap sebesar 4,5 juta. Nah, teman-teman silakan lihat transaksi tersebut, lalu kita akan buat jurnalnya. Ya, silakan kita lihat. Nah, pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan B, ya tadi tanggal 1 April menerima SPMU untuk pembayaran gaji bulan April sebesar 10 juta. Berarti karena menerima duit, si Dinas Pendidikan B kasnya nambah dong. Kas bertambah 10 juta, RK Pemkap A-nya adalah 10 juta ya. Karena mendapatkan suntikan dana dari Pemkap A. Nah, kemudian tanggal 2 April ya melakukan pembayaran gaji pegawai sebesar 9,5 juta. Berarti jurnal kita adalah biaya gaji pegawai di debit pada kas di kredit sebesar 9,5 juta. Ya kan? Lalu kita lanjutkan, tanggal 4 April menerima SPMU untuk membeli ATK rutin sebesar 2,8 juta. Berarti kasnya nambah 2,8 juta pada RK Pemkap A 2,8 juta ya. Ini mendapatkan suntikan dana dari RK Pemkap A ya, si Dinas Pendidikan B. Kok dia dapat suntikan dana? Karena Dinas Pendidikan B berada di bawah naungan Pemkap A. Maksudnya seperti itu. Kemudian di tanggal 5 April menerima surat perjanjian kontrak dari PT XY untuk pembelian peralatan sekolah secara kredit. Ya, di sini kita buat karena bertambahnya peralatan sekolah kita taruh di debit karena belinya secara kredit muncul utang PT XY. Nilainya adalah sebesar 5 juta rupiah, ya kan? Lalu di tanggal 10 April menerima SPMU untuk pemeliharaan gedung 500.000. Ya, berarti kita masukkan tanggal 10, karena terima duit ya, kas sebesar 500.000 pada RK Pemkap A sebesar 500.000. Nanti pembayarannya untuk pemeliharaan gedung ini akan dibayarkan tanggal 15, jadi belum kita jurnal. Ya, lalu kita buat jurnal nih yang 12 April itu, ya, teman-teman bisa melihat ya berkaitan dengan tanggal 12 April, kita menyatakan adanya pembelian dilakukan pada tanggal 12 April sebesar 2,5 juta. Pembelian apa, Pak? Pembelian ATK. Nah, karena ini adalah Dinas Pendidikan B, sehingga kita menyebut ATK itu sebagai persediaan. Ya, karena dia adalah Dinas Pendidikan B. Jadi masuk sebagai persediaan di debit 2,5 juta pada kas di kredit 2,5 juta. Ya, persediaan pada kas 2,5 juta. Ya, ini cukup jelas ya. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, setelah itu kita lanjutkan tanggal 15 April tadi ada apa? Ada biaya pemeliharaan gedung. Ya, tadi kan tanggal 10 April memberi MU untuk pemeliharaan gedung 500.000. Tapi pembayarannya baru dilakukan tanggal 15 April, ya kan? Berarti 15 April jurnal kita biaya pemeliharaan gedung 500.000 pada kas 500.000. Lalu tadi kita juga mengakui penyusutan aktiva tetap sebesar 4,5 juta. Karena penyusutan itu jurnalnya harus dilakukan pada akhir periode, ya nggak? Maka dari itu kita harus masukkan biaya penyusutan tanggal 30 April, biaya penyusutan aktiva pada akumulasi penyusutan aktiva sebesar 4,5 juta. Lalu RKPMK A-nya adalah sebesar 14,5 juta. Dan kemudian ada defisit ya, 14,5 juta. Kenapa Pak? Itu dapatnya dari mana untuk 14,5 juta? Nah, 14,5 juta ini kan peroleh dari, ya tadi kan ada pembayaran gaji ya, biaya gaji ini kan biaya nih, kita kumpulin semua biaya-biayanya. Biaya gaji pegawai 9,5 juta, kemudian kita tambahkan dengan biaya pemeliharaan gedung 500.000, udah 10 juta. Ditambah biaya penyusutan aktiva tambah 4,5 jadi 14,5 juta. Ya, seperti itu. Jadi biaya penyusutan aktiva pada akumulasi penyusutan aktiva adalah
eh, kan tadi 4,5 juta. Jadi kita total seluruhnya menjadi 14,5 juta. Nah, jurnal kita ini kita balik. Ya, RKPMKP-nya 14,5 juta pada defisit 14,5 juta. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat. Kalau tadi dari sisi Dinas Pendidikan B, sekarang kita akan buat menurut pencatatan pemerintahan Kabupaten A. Ya, ini jadi kebalikannya aja ya. Kalau tadi di Dinas Pendidikan B dia terima kas, jurnalnya kas pada RKPMKP A, berarti ini kita kebalikannya. RK Dinas Pendidikan B di debit, pada kas di kredit sebesar 10 juta. Ya kan? Nih, jurnal kita yang ini nih. Kan tadi kita jurnalnya ini ya. Kas di debit pada RK Pemkap A. Ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan B. Berarti untuk Pemkap A ya kita bikin jurnal kebalikannya. RK Dinas B-nya bertambah 10 juta, pada kasnya berkurang ya karena dia nyetorin kasnya kepada Dinas Pendidikan B. Lalu di tanggal 4 April tadi menerima SPM untuk membeli ATK rutin, berarti si RK Dinas B-nya bertambah 2,8 juta. Tapi kasnya si Pemkap A-nya berkurang 2,8 juta. Begitu pula tanggal 10 April. Ya kan? Menerima SPMU untuk pemeliharaan gedung 500.000. Berarti RK Dinas B-nya 500.000, kasnya dikredit 500.000. Kemudian adanya defisit 14,5 juta pada RK Dinas B 14,5 juta. 14,5 juta diperoleh dari satu, ya, nih, biaya gaji pegawai 9,5 juta ditambah dengan 500.000, ditambah 500.000 biaya pemeliharaan gudang, ditambah dengan biaya penyusutan aktiva 4,5 juta. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Oh, ternyata ini adalah kebalikan, sama seperti yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan perusahaan konsolidasian ya. Perusahaan konsolidasian juga seperti ini ya. Kalau si induk nyetor dana kayak anak, pasti anak nambah, si induknya duitnya berkurang. Nah, ini pun sama kondisinya. Ya, kalau tadi kita pakai kas pada Pemkab Kabupaten A, nah di sini kita kebalikannya. RK Dinas B pada kas. Ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti pada saat si Pemkap A ini pada tanggal 30 April, jurnalnya adalah defisit 14,5 juta pada RK Dinas B. Nah, kita lihat bagaimana dengan Dinas Pendidikan B laporan kinerja keuangan. Nah, teman-teman tinggal menjumlahkan ya tadi biaya gaji. Biaya gajinya tanggal berapa, Pak? Biaya gaji itu tanggal 2 April ya. Melakukan pembayaran gaji pegawai sebesar 9,5 juta. Lalu ada biaya pemeliharaan gedung ya tanggal 10 April tadi, 500.000 rupiah. Kemudian berkaitan dengan biaya penyusutan aktiva, tadi penyusutan aktiva tetap sebesar 4,5 juta. Totalnya adalah 14,5 juta. Nah, ini adalah defisit ya, sebesar 14,5 juta. Karena ini adalah total biaya-biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk Dinas Pendidikan B, bagaimana Pak untuk membuat laporan perubahan posisi ekuitas? Nah, pertama teman-teman masukkan RK PMKP A per 1 April 600 juta 300 ribu. Ini angkanya dapat dari mana Pak? Nah, ini teman-teman masukkan dari soal yang pertama kali saya tunjukkan ya. Dari contoh yang ada nih. 600 juta 300 ribu adalah RK Dinas B dari Pemkap A. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, jadinya kita masukkan 600 juta 300, lalu RK Pemkap A bulan April ada 10 juta ya, 10 juta karena yang setoran tadi. Dapat setoran dana dari Pemkap A 10 juta tanggal 1 April. 2,8 jutanya diperoleh dari tanggal 4 April ya, menerima SPMU untuk beli ATK. Kemudian 500.000 tanggal 10 April itu biaya pemeliharaan gedung. Nah, totalnya untuk biaya pemeliharaan gedung ya, setorannya itu untuk pemeliharaan gedung.
Kita masukkan 500.000 ditambah 2,8 juta tambah 10 juta adalah 13,3 juta. Lalu kita kurangi dengan defisitnya adalah 14,5 juta. 600 juta 300 ribu RKPM Up per 1 April 2012 ditambah dengan 13,3 juta, ya kan? Dikurangi dengan 14,5 juta. Sehingga diperoleh RKPM Up per 30 April 2012 adalah 599 juta 100 ribu rupiah. Ya kan? RKPM KPA-nya per tanggal 30 April menjadi 99.100. Nanti angka 599.100 ini pun akan kita bawa ya. Kita bawa ke laporan berikutnya. Ya, ini sampai sini paham ya? Nah, untuk laporan arus kas, teman-teman juga sama ya, kita masukkan. RKPM KPA tadi penerimaan 10 juta, lalu ada penerimaan 2,8 juta, ketiga ada 500.000. Di mana total ketiganya adalah sebesar 13,3 juta. Nah, pengeluarannya tadi kita udah buat ya. Ada biaya gaji 9,5 juta, lalu ada biaya pemeliharaan gedung 500.000. Kemudian ada kenaikan nilai persediaan. Persediaan yang dimaksud adalah alat tulis kantor ya. Karena ini adalah Dinas Pendidikan B, berarti kita gunakan persediaannya adalah pakai alat tulis kantor. Jadi dia bukan dikategorikan sebagai biaya. Ya bukan masuk kategori biaya, melainkan persediaan. Nah, totalnya biaya gaji 9,5 juta ditambah dengan 500.000 rupiah, ditambah dengan 2,5 juta, totalnya adalah 12,5 juta. Nah, sehingga kita lihat di sini total dari besarnya penerimaan 13,3 juta, ya kan? Lalu kita kurangkan dengan besarnya total biaya 12,5 juta. Dapatnya adalah 800.000 rupiah ya. Kenaikan atau penurunan neto kas. Ini berarti kenaikan neto kas. Lalu saldo awal kasnya adalah 75.000. Nah, ini dari mana Pak? 75.000 juga dari soal yang ada, yang tadi saya bacakan di sini. Dinas Pendidikan B, kasnya adalah 75.000. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, untuk laporan perubahan ekuitasnya, hingga 600 juta ini sudah tadi ya. Nah, untuk pengeluaran, tadi kita sudah sampai di sini kan. Totalnya 12,5 juta, total dari pengeluaran 13,3 dikurangi 12,5 adalah 800.000 rupiah. Lalu saldo awal kas yang tadi saya tunjukkan itu ditambah 75.000, sehingga saldo akhir kasnya menjadi 875.000. Ya, seperti itu. Lalu di slide yang berikut ya, kita masukkan dalam neraca. Kasnya tadi kan kita dapat tuh angka 875.000 dari sini. Ya. Nih, 875.000 ini kita bawakan ke dalam neraca. Karena itu adalah laporan arus kas, ya, seperti itu. Atau LK. Nah, kas 875 juta, 875.000, piutang dagangnya adalah 200 juta. Kemudian persediaannya adalah 2.650.000. Kemudian peralatan sekolahnya adalah 5 juta. Aktiva tetap netonya adalah 595.500.000 rupiah. Nah, ini kita total. Nah, silakan teman-teman total dulu. Benar nggak tuh angkanya? 875.000 ditambah dengan 200.000, ya, ditambah dengan 2.650.000, kemudian peralatan sekolahnya 5 juta, dan aktiva tetap netonya adalah 595.500.000 rupiah, ya. Sehingga di sini aktiva sudah teman-teman temukan. Total aktiva sebesar 604.225. Nah, untuk utang itu ada 5.125.000 ya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan
Utang dan ekuitas neto. Sebenarnya kalau dana masyarakat itu lebih ke arah sebutan ekuitas dana ya. Tapi kalau misalnya ada kepemilikan saham donatur atau investor kreditor yang tadi saya sebutkan, dia itu lebih merujuk kepada utang ya. Jadi sifatnya bahwa institusi kelembagaan itu memang punya utang kepada si investor atau kreditur atau si donatur tadi. Ya kalau donatur dia nggak perlu lagi mendapatkan pertanggungjawaban. Yang penting kalau misalnya ini adalah kreditor atau investor, maka dari itu utang yang ada di sini itu melekat kepada investor dan kreditor. Kalau ekuitas dana itu melekat kepada masyarakat sebagai otoritas tertinggi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kewajiban dan ekuitas tadi 5.125.000. Kemudian ekuitas netonya RK Pemkap A-nya adalah 599.100.000. Nah, jumlah kewajiban plus ekuitasnya adalah 104.225.000. Sehingga total neraca dan juga total di dalam total neraca ini pun dianggap balance ya. Kayaknya dianggap balance atau seimbang. Seperti itu. Nah, teman-teman tentunya paham ya bahwa di dalam akuntansi keuangan daerah itu memang kita perlu memahami sistem pencatatan. Dan ada satu lagi yang penting dalam proses pencatatan yaitu adalah pengakuan atau recognition. Nah, oleh karenanya standar akuntansi pemerintahan itu telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Ya, maka standar akuntansi keuangan daerah pun mengikuti aturan tersebut. Nah, menurut SAP, pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Ya, jadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Ya, berkaitan dengan pengakuan, ya pengakuan tersebut memang diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Ya, kriteria minimum yang perlu dipahami oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut memang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan modal. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah menyinggung ya berkaitan dengan berbagai basis atau dasar akuntansi dalam sistem pencatatan yang mana diterapkan pada akuntansi keuangan daerah juga. Ya, tadi ada basis kas atau cash basis. Ini menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Nah, apabila transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Contohnya adalah SP2D biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada 1 Januari 2006 dan diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 April 2006. Ya, maka oleh Bendahara Pengeluaran transaksi tersebut baru dicatat pada tanggal 5 Februari 2006, yaitu pada saat pertanggungjawaban. Ya, secara akuntansi pengeluaran tersebut seharusnya diakui atau dicatat pada tanggal 1 Januari 2006, bukan pada saat pertanggungjawaban ya. Jadi harusnya diakuinya pada saat tanggal 1 Januari, bukan berdasarkan tanggal 5 Februari 2006. Nah, itu adalah cash basis ya atau basis kas. Lalu bagaimana dengan basis akrual? Ya, dalam basis akrual atau akrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Baru yang ketiga, ada basis kas modifikasian ya yang tadi saya sampaikan. Nah, menurut butir 12 dan 13 lampiran 29 tentang kebijakan akuntansi, Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa basis atau dasar kas modifikasian ini merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
Ya, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas itu dibukukan, dicatat atau di jurnal ya pada saat uang terima atau dibayarkan pada saat uang diterima atau dibayar dengan menggunakan dasar kas. Nah, pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun pengeluaran atau penerimaan kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Ya, jadi penerapan basis akuntansi ini sebenarnya menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjutkan ya. Di slide yang terakhir ya, teman-teman bisa lihat di sini kan tadi kita udah dapat angkanya ya, 604 juta, sorry, berkaitan dengan ini nih, RKPMKP-nya 599.100.000. Ya, RKPMKP-nya 599.100.000. Nah, itu kita bawa, ditaruh di RKPMKP yang ada di ekuitas, komponen kewajiban dan ekuitas. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah bawa 599, ya, ini tadi ya, 599.100.000 yang ada di neraca, lalu kita masukkan di sini. RK Dinas Pendidikan B-nya 599.100.000 rupiah. Nah, teman-teman di sana bisa masukkan aktiva kasnya sebesar 81,7 juta, kemudian piutang dagangnya adalah 550.000, persediaannya adalah 1.250.000, aktiva tetapnya adalah 0,3 juta, Dinas Pendidikan B-nya adalah 599.100.000 rupiah, dan untuk kewajiban dan ekuitasnya adalah 1.982.600.000 rupiah. Kemudian untuk utangnya 6.390 dan ekuitas netonya adalah 1.976.210.000. Totalnya adalah 1.982.600.000 rupiah. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk mendapatkan angka 81,7 juta yang ada di kas, itu 95 juta dikurangi dengan 13,3 juta. 13,3 juta dapat dari mana, Pak? Dapat dari ini nih, 10 juta ditambah 2,8 juta tambah 500.000. Nah, teman-teman masukkan di situ. Dapat 80,7 juta. Lalu untuk 1.976.210.000 diperoleh dari 1.996.710.000 dikurangi dengan 14.500.000 dikurang 2 juta sama dengan 1.976.210.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti untuk perkuliahan kita hari ini ya, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan ya, dalam pada sesi yang ke-13. Semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman semua, tetap semangat, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, tetap semangat belajar karena kita sebentar lagi akan ujian akhir. Akhir kata dari saya, teman-teman tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.